Merdeka tuh. Pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pergantian zaman yang terus menjadi hingga saat ini tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan bahkan menuju kesempurnaan. Berbagai alat yang sangat menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi muncul, seperti televisi, komputer, telepon, dan sebagainya. Namun, kemajuan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi pastinya memberikan dampak positif dan negatif. Lantas, apa saja pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan iptek membuat masyarakat menjadi lebih terbuka dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Hal ini dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu, dalam sistem pemerintahan, negara akan tercipta pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Berikut ada beberapa pengaruh positif kemajuan iptek di berbagai aspek. A. Aspek politik. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam bidang politik antara lain: pertama, berkembangnya kebebasan berpendapat dan nilai-nilai demokrasi. Dua, kemunculan berbagai partai politik yang mewakili masyarakat. Tiga, adanya transparansi kegiatan berpolitik berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, terjadinya kontrol politik atas kinerja kepemerintahan. B. Aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil di antaranya: 1. Makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. 2. Makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. 3. Mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. C. Aspek sosial budaya. Masyarakat dilihat dari sisi kesejahteraan sosial, ikatan sosial, dan tata nilai. Dari sisi kesejahteraan sosial berdasarkan persepsi masyarakat terhadap penggunaan TIK, 60% responden menyatakan bahwa penggunaan TIK mendorong produktivitas dalam bekerja, mendapatkan peluang usaha, dan mendapatkan berbagai informasi baik di wilayah rural maupun urban. Sedangkan 30% responden dengan kategori nelayan menantang pernyataan tersebut. Mayoritas PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, dan non-PNS atau honorer menghabiskan pulsa lebih dari 1 juta rupiah per bulan baik di wilayah rural maupun urban. Aktivitas e-commerce masih sangat rendah dari sisi penjual maupun pembeli, khususnya petani yaitu 1%, dan nelayan sama sekali belum memanfaatkan. D. Aspek hukum pertahanan dan keamanan. Deputi ini mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional di aspek politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 140, Deputi Aspek Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi. Yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di aspek hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di aspek hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara. Yang ketiga, pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan nasional di aspek hukum dan hak asasi manusia, pertahanan dan keamanan, politik dan komunikasi, serta aparatur negara. 2. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selain memiliki pengaruh positif, iptek juga memiliki pengaruh negatif loh. Simak penjelasan berikut ini.
Maka dari itu, sudah sepatutnya kita harus memahami apa dampak negatif di baliknya. Iptek memang sangat membantu pekerjaan manusia, mulai dari komunikasi, pekerjaan rumah tangga, sehingga transaksi ekonomi. Semuanya dipermudahkan oleh teknologi. Namun, di sisi lain, teknologi itu sendiri juga dapat disalahgunakan untuk berbagai kepentingan, untuk merugikan banyak pihak. Berikut ini pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iptek biasanya membawa sebuah konsep terbuka, bebas, dan demokratis. Hal ini terkadang dipikirkan secara salah oleh beberapa orang, sehingga bisa memunculkan dampak negatif tertentu. Bisa jadi memunculkan gerakan lain berupa radikalisme serta terorisme. Semua dampak negatif di atas biasanya ditunjang oleh pemikiran. Punya dampak negatif juga ya terhadap kehidupan ekonomi negara. Misalnya, kemudahan akses terhadap barang luar negeri menyebabkan produk asli negara tersingkir di negaranya sendiri. Munculnya kesenjangan sosial, kehidupan diatur oleh sistem pasar, sehingga sulitnya pengembangan sektor ekonomi menengah ke bawah. C. Aspek sosial budaya. Dampak negatif iptek juga berpotensi muncul di aspek sosial budaya. Sebut salah satu contohnya adalah kemunculan gaya hidup konsumtif. Namun, produk yang dikonsumsinya berasal dari luar negeri. Kemudian, ada juga dampak negatif lain berupa gaya hidup hedon, keberat-beratan atau westernisasi, dan individualis. Khususnya, sifat individualis, gotong royong yang menjadi ciri kehidupan bangsa Indonesia bisa saja dilanturkan akibat hal tersebut. D. Aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pada aspek ini, iptek dapat memunculkan sesuatu yang negatif terkait keamanan, hukum, dan pertahanan negara. Keterbukaan yang dituntut iptek terkadang bisa juga memunculkan konflik. Ada juga dampak berupa perang, informasi, hingga terjadinya pengembangan senjata pemusnahan berlandaskan teknologi. Contoh pengaruh negatif iptek pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. 1. Munculnya aksi radikal, maka dan tindakan anarkis dari masyarakat. 2. Munculnya berbagai kejahatan berbasis teknologi. 3. Memudahkan sindikat kriminal untuk berkomunikasi dan membuat jaringan kriminal yang lebih besar. Selain pengaruh negatif pada aspek sebelumnya, iptek juga memiliki pengaruh negatif pada aspek umum. Contohnya, 1. Pelanggaran hak kekayaan intelektual. Semakin berkembangnya iptek, semakin banyak juga informasi dan ilmu yang tersebar di internet. Hal ini dapat disalahgunakan oleh pelajar dan mahasiswa dalam mengerjakan sebuah tugas. Seperti mahasiswa atau pelajar yang malas, tentunya mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyalin informasi yang tersedia di Google, tanpa memparafrasekan terlebih dahulu. Ini disebut dengan plagiasi. 2. Kecanduan teknologi. Bagi sebagian orang yang baru saja kenal dengan teknologi baru, tentunya akan mengalami sedikit kecanduan untuk terus menggunakannya. Hal ini memiliki dampak buruk. Siswa tidak akan fokus dengan pembelajaran yang ada, namun mereka beralih untuk menonton film atau YouTube melalui gawai mereka masing-masing.